Oke, baik. Sebelum kita masuk ke contoh penghitungan dari integral kontur, mari kita coba memahami dulu beberapa istilah ya, supaya kita ke depannya bisa lebih mudah ya dalam mendeskripsikan suatu kontur atau lintasan pada bidang kompleks. Nah, mula-mula istilah kontur sederhana atau simbol kontur itu adalah suatu kontur atau lintasan yang tidak memotong atau bersilangan dengan dirinya sendiri. Ya. Nah, ini kalau digambarkan ya seperti ini ya. Kalau yang pertama, kontur sederhana dari Z1 ke Z2, ya meskipun bentuknya berbelok-belok begitu ya, tapi di sini tidak ada bagian lintasan yang bersilangan dengan dirinya sendiri. Ini masih termasuk suatu kontur sederhana. Sedangkan di sini dari Z1 ke Z2 ini sempat ada semacam loop gitu ya. Jadi sempat berputar lalu berpotongan dengan dirinya sendiri dan kemudian baru menuju ke Z2. Ini yang disebut dengan kontur yang tidak sederhana. Kemudian kalau kita mempertimbangkan titik awal dan ujungnya, sebenarnya juga boleh suatu kontur itu memiliki titik awal yang sama dengan titik akhir. Nah, kalau seperti ini kita akan memiliki yang namanya suatu kontur tertutup, ya, suatu lintasan tertutup. Dan di sini ya sebenarnya pada prinsipnya kita tidak harus mengambil sebuah titik fix, karena kalau tertutup sebenarnya kita bisa mulai dan finish di titik yang mana saja. Jadi seperti yang di sini dari Z1 ya dia berkeliling sebuah lintasan sampai akhirnya kembali ke Z1 lagi. Jadi titik awal sama dengan titik akhirnya. Yang ini juga sama. Berawal dari satu titik, kemudian ya berkeliling, akhirnya kembali ke titik yang sama. Ya, di sini sebenarnya Anda bisa mengambil titik manapun sebagai awal dan akhir sebenarnya. Karena pada akhirnya juga sama-sama membentuk suatu lintasan yang tertutup. Nah, yang sebelah kiri ini disebut dengan sebuah kontur tertutup arah positif. Di sini arah dari suatu perputaran ya. Kalau di geometri itu adalah yang berlawanan dengan jarum jam ya. Nah, di sini arahnya berlawanan dengan jarum jam. Ini yang disebut dengan arah positif. Lalu kalau arah negatif ini yang searah dengan jarum jam. Ya, jadi seperti kalau kita menghitung sudut gitu ya, untuk ya seperti di awal kita berbicara mengenai koordinat kutub, ya kita mengatakan arah positif adalah arah yang melawan jarum jam, dan yang searah jarum jam itu adalah arah negatif. Ya, nanti ini akan berpengaruh kepada nilai integralnya, karena kalau berbeda arah nanti tandanya akan berkebalikan. Nah, kemudian kita bisa mendeskripsikan yang lainnya lagi. Nah, misalkan saya punya C, suatu kontur pada bidang kompleks dari Z1 ke Z2, maka saya bisa mendefinisikan kontur negatif C. Ini maknanya adalah kontur yang sama dengan C dari lintasan, tapi berkebalikan arah. Jadi kalau C itu dari Z1 ke Z2, maka negatif C itu dari Z2 ke Z1. Melewati lintasan yang sama dengan C, tetapi arahnya berkebalikan. Ya, jadi kalau di sini misalkan kontur C arahnya dari Z1 ke Z2, negatif C Z2 ke Z1 dengan lintasan yang sama, hanya arahnya dibalik. Kemudian kita juga bisa menjumlahkan dua buah kontur, tetapi dengan syarat apabila titik akhir dari kontur pertama sama dengan titik awal dari kontur kedua. Jadi mudahnya kalau C1 itu suatu kontur dari Z1 ke Z2 dan C2 adalah kontur dari Z2 ke Z3, kita bisa mendeskripsikan kontur C1 tambah C2, yaitu kontur yang menghubungkan Z1 ke Z3 yang melalui Z2 terlebih dahulu dengan lintasan C1 yang dilanjutkan dengan lintasan C2. Jadi saya gambarkan seperti ini. Di sini misalkan
C1 ini dari Z1 ke Z2, lalu C2 dari Z2 ke Z3. Kalau digabungkan menjadi seperti ini, C1 tambah C2. Nah, di sini penjumlahan ini sebenarnya ya kita menjumlahkan dua buah lintasan gitu ya. Jadi ya pertama garis lurus, yang kedua adalah bentuk lengkungan, lalu kita gabungkan jadi seperti ini. Nah, ini sebenarnya hal-hal yang sama juga kita dapatkan sewaktu membahas mengenai integral garis pada kalkulus vektor di semester sebelumnya. Nah, nanti pada contoh-contohnya kita akan melihat bagaimana pengerjaannya juga sebenarnya ada kemiripan dengan pengerjaan integral garis pada kalkulus vektor. Nah, untuk contoh-contohnya kita lihat pada video yang berikutnya.